Shalom. Shalom. Kita akan mulai STK kita. Mari kita ganti-ganti. Mau main musik, kalau mau ikut bisa. WL-nya. Ayo. Biar rame yuk. Ayo. Bang Kian juga mau musik. Cari aman Bang Kian. Jadi ini permainannya yang simpel-simpel aja ya. Kalau misalnya saya bilang pagi, kalian tepuk sekali. Tuh, kalau siang 2 kali, sore 3 kali, kalau malam setengah. Nggak ada suara. Jadi dia. Nanti 2 orang tercepat saya kasih ini. Kita mulai percobaan. Langsung kasih aja lah. Oh iya, Skandal. Padahal nggak ada kerjaan dia di sini. Ada yang bantu kan? saya ulangi ya, kalau misalnya pagi sekali, siang 2 kali, sore 3 kali, malam setengah. Nggak boleh suara. Oke, ini percobaan dulu ya. Pagi, siang, sore, malam. Nah, kalau udah mulai nanti saya acak, jadi nggak berubah seperti ini kita. Oke. Udah ada yang belum masih ada yang belum paham? Sudah Kak. Kalau udah paham semuanya kita mulai aja ya. Pagi, 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 malam.
yang baik. Ini penyembahan kami Tuhan, ini pujian kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus punya Allah yang hidup. Kami bersyukur Tuhan Yesus di masa muda kami Kau panggil kami ke tempat ini, menjadikan kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami memiliki pengharapan yang luar biasa kepadamu. Kami memiliki masa depan yang penuh pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak muda-Mu Tuhan Yesus. Ini kami teruna-teruna muda-Mu Bapa. Pakai kami Tuhan Yesus, pakai kami menjadi alat-Mu Tuhan Yesus. Sebentar saat Tuhan kami akan mendengar firman-Mu. Pakai mulut bibir hamba-Mu Tuhan Yesus, sehingga anak-anak muda yang ada di tempat ini Bapa boleh berakar, bertumbuh dan berbuah. Sehingga anak-anak muda di tempat ini boleh menjadi terang, boleh menjadi garam di tengah-tengah dunia ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, urapi hamba-Mu dengan roh kuasa Roh Kudus Tuhan Yesus, sehingga hamba-Mu boleh memperkatakan firman seturut dengan kehendak-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, yang siap mendengar firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom buat kita semua. Semua bersuka cita amin. Saya percaya anak-anak muda di tempat ini adalah anak-anak muda yang diberkati Tuhan, anak-anak muda yang penuh semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita buka Alkitab kita dengan tema pada pagi hari ini, mengenal hati Bapa. Sebelum kita sampai pada bagaimana kita bisa mengenal hati Bapa atau kita bisa mengerti hati Bapa, kita harus tahu dulu gambaran atau seperti apa hati Bapa itu. Amin. Kita buka di Amsal 20 ayat 7. Di sini saya mencatat ada 5 poin gambaran hati Bapa. Kita harus tahu dulu bagaimana kita bisa tahu, bisa mengerti hati Bapa kalau kita tidak tahu gambaran hati Bapa itu sendiri. Sudah dapat? Sini saya mencatat ada 5 poin. Kalau saudara-saudara mungkin bisa menambahinya itu lebih bagus lagi. Tetapi saya ringkas saja di sini ada 5 poin gambaran hati Bapa. Yang pertama adalah Bapa itu sebagai pemimpin. Di Amsal 20 ayat 7, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Artinya Bapak itu sebagai pemimpin, baik itu di dalam rumah tangga, baik itu di dalam kerohanian, ada Bapak rohani, termasuk Bapak yang kita sembah. Kemudian Bapak yang kedua, gambaran hati Bapak itu Bapak sebagai pengajar. Kita buka langsung Alkitab kita di Amsal 4 ayat 1 sampai 2. Sudah dapat? Oke. Ada di layar kita di Amsal 4 ayat 1 sampai 2 dikatakan, dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Kedua, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Lanjut di Amsal 22 ayat 6. Saya baca buat kita semua, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah, kemudian poin yang ketiga, apa sih gambaran hati Bapa itu? Di sini saya mencatat Bapa menyediakan segala sesuatu di Matius 7 ayat 9 sampai 11. Kita cepat saja di poin yang kelima ini ya. Matius 7 ayat 9 sampai 11 sudah dapat? Oke. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Lanjut. Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah di sini poin yang ketiga, gambaran hati Bapa itu Bapa menyediakan segala sesuatu. Poin yang keempat, di sini saya mencatat Bapa sebagai pelindung di Amsal 14 ayat 26. Di Amsal 14 ayat 26, dan tak ada
katakan Tuhan, ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Nah, inilah gambaran hati Bapa. Kemudian yang terakhir, Bapa itu pengasih. Mazmur 103 ayat 13. Ini ada pujiannya ya, teman-teman ya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Nah, ada 5 gambaran hati Bapa yang saya katakan tadi. Yang pertama adalah Bapa sebagai pemimpin. Kemudian yang kedua, Bapa sebagai pengajar. Kemudian yang ketiga, Bapa menyediakan segala sesuatu. Kemudian yang keempat, Bapa adalah pelindung. Yang kelima, Bapa itu pengasih. Nah, inilah implementasi kita atau gambaran kita melihat Bapa itu sebagai seorang yang seperti apa. Nah, yang jadi pertanyaan yang mau saya bahas di sini, bagaimana kita bisa mendefinisikan Bapa itu sebagai pengasih, Bapa itu sebagai pelindung, Bapa itu sebagai pengajar, kalau kita tidak melewati ketiga tahapan ini, ketiga tahapan kerohanian anak-anak Tuhan. Amin. Nah, jangan sampai ketiga tahapan ini tidak kita lewati tahap demi tahap atau step demi step. Amin. Karena kalau kita meninggalkan satu saja atau saya mau langsung ke tahap yang ketiga, oh tidak bisa. Karena kehidupan orang-orang itu dimulai dari namanya kelahiran, kemudian bertumbuh, anak-anak, remaja dan dewasa. Amin. Kemudian di sini ada 3 tahapan kerohanian yang perlu kita lewati sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama, di sini saya mencatat masa bayi sampai kepada balita. Nah, di sini masa bayi sampai kepada balita ini adalah masa-masa anak-anak Tuhan, biasa dikatakan di sini adalah bayi rohani. Bayi rohani ini adalah bayi yang perlu kita bimbing, perlu kita sepenuhnya 100% kita merawatnya. Coba kita buka di 1 Petrus 2 ayat 2. Kalau ada teman-teman yang sudah dapat, boleh bacakan. Di 1 Petrus 2 ayat 2, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Amin. Nah, jadi firman Tuhan juga tidak melarang anak-anak Tuhan kalau dia pada posisinya masih bayi rohani. Nah, meskipun ada firman Tuhan, firman Tuhan yang mengatakan kalau saya masih anak-anak, di firman Tuhan katakan jikalau saya masih anak-anak, saya bersikap seperti anak-anak, seperti itu ya. Nah, firman Tuhan juga melarang anak-anak Tuhan sifatnya seperti anak-anak. Amin. Tetapi yang Tuhan maksud di sini, kita harus melewatinya adalah Tuhan juga setuju dengan firman Tuhan ini. Dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Artinya apa, saudara-saudara, teman-teman yang saya kasih? Bayi-bayi rohani ini adalah awal mula pertumbuhan itu menjadi anak-anak rohani. Kalau kita tidak menjadi bayi rohani, kita tentu tidak bisa menjadi dewasa secara rohani. Saya dulu pernah menjadi bayi, kemudian saya bertumbuh, makan, minum, bertumbuh dan semakin besar. Apakah Tuhan menyalahkan itu? Tentu tidak. Kalau kita masih posisi di bayi rohani, Tuhan tidak menyalahkan. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah kita sudah lama mengikut Tuhan, tetapi karakter kita, sifat kita seperti bayi rohani yang perlu disusui, perlu dikasih, perlu diperhatikan. Apa sih sifat-sifat bayi? Apa sih sifat-sifat anak-anak balita itu? Anak-anak balita itu suka ngambek, ya enggak? Anak-anak balita itu suka nangis. Anak-anak balita itu suka marah. Anak-anak balita itu egois.
Anak-anak balita itu kalau nggak mau, kalau keinginannya tidak dituruti, ngambek, ya nggak? Coba kita cross check dalam diri kita, apa kita masih seperti bayi-bayi rohani? Ketika ditegur, jangan marah. Kalau anak saya umur 1 tahun 8 bulan, kalau kita bilang jangan ambil itu, ngambek, yang muter-muter, gitu. Marah, saudara. Tidak introspeksi diri. Tetapi apakah kita menyalahkan, apakah kita marah kepada anak saya? Tentu tidak. Karena memang pada porsinya masih seperti itu. Saya memaklumi, saya memahami, karena umurnya juga masih seperti bayi umur 1 tahunan, masih selayaknya, begitu ya. Karena firman Tuhan mencatat, dikatakan supaya olehnya kamu bertumbuh. Nah, firman Tuhan mencatat, firman Tuhan menginginkan, Tuhan menginginkan kita bertumbuh, jangan sampai stuck pada porsi bayi rohani. Amin. Nah, bayi rohani itu apa sih ciri-cirinya? Di sini saya mencatat ada beberapa ciri-ciri. Bayi-bayi rohani itu hampir sama dengan bayi-bayi yang kita lihat pada umumnya ya. Bayi rohani itu bisa dikatakan tidak tahu memanggil bapaknya. Anak bayi itu belum tahu berbicara ya, belum tahu berkomunikasi dengan bapaknya. Kita cross check dalam diri kita, apakah kita sudah tahu memanggil bapak kita, sudah bisa berkomunikasi dengan baik dengan bapak kita? Kalau anak saya masih berbicara itu masih satu-satu kata, saudara, masih belum tahu dia. Amin. Nah, ciri-ciri bayi-bayi rohani itu apa? Dikit-dikit pindah gereja, dikit-dikit kalau ngambek marah kepada gembalanya, pindah saja. Itu ciri-ciri bayi rohani. Marah, suka marah, tidak mau menerima aturan, tidak tahu memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Kemudian tahapan yang kedua, masa yang kedua yang harus kita lewati setelah kita menjadi bayi rohani adalah masa anak-anak sampai remaja. Nah, di sini ada banyak anak-anak di sini banyak anak-anak remaja. Nah, masa anak-anak atau masa remaja ini adalah masa orang yang sudah tahu memuji dan menyembah Tuhan, sudah tahu memanggil bapaknya, sudah tahu berkomunikasi dengan baik kepada bapaknya, sudah tahu apa yang menjadi keinginan hati bapak. Amin. Kalau di sini anak-anak muda atau anak-anak remaja, kalau bapaknya pulang kerja, pasti kita tahu bapak kita capek. Ada yang bawa tasnya, ada yang rapiin sepatunya, rapiin sendalnya, ada yang antar kain kotornya ke tempat kain kotor. Benar kan? Kita tahu hati bapak, karena dia sudah beranjak dewasa, sudah bertumbuh, sudah memiliki akal pengertian bahwasanya bapakku ini capek pulang kerja, kita kasih minum. Nah, masa remaja ini adalah masa belajar atau diproses. Amin. Apakah Tuhan menyalahkan? Tentu tidak. Meskipun di masa remaja ini atau masa anak-anak ini seringkali motivasi kita adalah motivasi berkat, saudara-saudara. Benar nggak? Masa remaja ini adalah motivasi kita masih cenderungnya motivasi kepada berkat. Kita menunggu pemberian Bapa. Seperti apa? Contoh anak-anak sekolah, Pak, beliin aku sepeda dong. Tapi janji juara 1 ya, atau 10 besar, tergantung permintaan bapaknya. Ada motivasi kita. Terus kalau nggak kecapai apa? Ngambek lagi, marah lagi, begitu ya. Nah, tetapi Tuhan apakah menyalahkan? Tentu enggak, saudara-saudara. Karena Tuhan menginginkan proses anak-anak Tuhan itu sendiri. Amin. Coba kita buka
buka 1 Timotius 4 ayat 12. Apa katanya di sini? Ada yang bisa bacakan? 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Amin. Nah di sini tentu seorang anak-anak muda tentu belum bisa secara sempurna untuk melakukan firman Tuhan ini. Makanya saya katakan masa remaja ini adalah masa proses atau belajarnya anak-anak Tuhan di dalam mengikut Tuhan. Dikatakan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan. Nah, proses menjadi kata-kata jadilah teladan ini adalah tentu tidak serta-merta bim salabim jadilah teladan, tentu tidak. Masa remaja ini adalah proses masa belajar, melihat keteladanan kepada kakak-kakak rohani, melihat keteladanan gembala, melihat keteladanan abang-abang rohani yang ada di tempat ini. Dia belajar, masih menirukan begitu ya. Tentu kita yang sudah dewasa secara rohani harus menjadi teladan bagi anak-anak muda. Amin. Sehingga anak-anak muda atau anak-anak remaja ini menjadi teladan bagi orang-orang percaya, karena ada figur yang dilihatnya. Orang-orang yang sudah mengenal Tuhan lebih dulu, orang-orang yang sudah dewasa secara rohani, itulah yang dilihat anak-anak remaja ini, itulah menjadi teladan. Amin. Sehingga lengkaplah kata-kata ini, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kemudian masa yang ketiga adalah, nah ini yang agak-agak sulit begitu ya. Proses ini yang agak-agak sulit orang-orang lewati begitu ya. Masa dewasa. Masa dewasa ini adalah masa perubahan diri yang bukan lagi menyenangkan diri sendiri, tetapi menyenangkan hati Bapa. Kalau dulu kita meminta sesuatu kepada Bapa kita, tetapi kita harus melakukannya ini dan itu, ada syaratnya. Tetapi masa dewasa secara rohani adalah masa yang kita tidak perlu memikirkan apa yang Tuhan mau kasih kepada saya, apa yang sudah Tuhan kasih kepada saya. Tidak itu lagi yang menjadi prinsip orang-orang secara dewasa secara rohani. Kita buka di 1 Korintus 13 ayat 11. Dikatakan di sini, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, ketika kita sudah menjadi dewasa secara rohani, kita tidak lagi bersikap anak-anak, kita tidak lagi ngambek. Kalau Tuhan nggak mau kasih, kita nggak ngambek, saudara-saudara. Kalau Tuhan belum kasih, kita tidak marah kepada Tuhan. Amin. Kita buka 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Lanjut. Susulah yang kuberikan kepadamu bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. 3. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Nah, manusia secara rohani atau dewasa secara rohani ini tidak lagi mementingkan diri sendiri,
tidak lagi berpikir tentang bagaimana kita berselisih kepada satu sama yang lain, tidak lagi memikirkan bagaimana berkat apa yang Tuhan mau berikan pada saya. Amin. Tetapi anak-anak Tuhan harus berproses secara dewasa secara rohani, yaitu memikirkan apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya berikan kepada Allah. Amin. Kita buka di Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Sudah dapat? Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Dikatakan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Lanjut. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, dia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, ciri-ciri anak-anak dewasa secara rohani, orang-orang dewasa secara rohani bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Amin. Saya tidak menjudge teman-teman saudara apakah saudara masih di bayi rohani atau masih pada proses remaja atau sudah dewasa secara rohani. Tetapi yang Tuhan mau kita pada hari ini kita belajar, kita mau menjadi dewasa secara rohani, kita mau bertumbuh. Karena kita lihat anak-anak yang dari balita, dia tidak tahu berjalan, tetapi dia mau belajar, dia mau bertumbuh untuk berjalan. Sehingga apa? Dia boleh berjalan dengan baik, dia boleh kuat, dia boleh bertumbuh dengan baik. Begitu juga dengan kerohanian kita. Kalau kita menjadi anak-anak rohani yang mau bertumbuh, tentu ada usaha, ada effort kita untuk bertumbuh. Amin. Karena kedewasaan secara rohani adalah karya Roh Kudus dan respon dari kita. Kalau kita tidak meresponi pertumbuhan kerohanian kita, tentu semua akan sia-sia. Seberapa lama kita meskipun berapa lama kita mengikuti Tuhan, berapa kali kita mengikuti ibadah, kita sudah melayani Tuhan, tetapi kalau respon dari hati kita tidak mau bertumbuh untuk menjadi dewasa secara rohani, itu akan sia-sia. Amin. Siap menjadi dewasa secara rohani? Salam kanan kirinya, katakan aku mau dewasa secara rohani. Amin. Kita tutup Alkitab kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu Bapa. Kami mau diajar pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami mau belajar, kami mau diproses oleh Tuhan, dan kami mau meresponi panggilan Tuhan. Itu kami mau bertumbuh sehingga kami boleh layak menjadi dewasa secara rohani Tuhan Yesus. Materaikan firman-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami boleh melakukan kehendak-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah